Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan sama saya dan Indigo di acara Ketika Malam Tiba, di mana mereka ada di sekitar kita. Oke guys, pada kesempatan pada hari ini gue udah lama gak bikin uploadan lagi, dan sekarang ini gue mau bikin uploadan lagi dengan judul cerita. Tentunya pengalaman horor gue banyak banget. Gue udah siapin nih lilin buat kalian. Dan ini yang akan menemani gue untuk bercerita, namanya lilin horor. Jadi ketika gue tiup berarti cerita gue mulai ya. Jadi untuk kalian yang ingin berbagi cerita, silakan bisa melalui Facebook atau ke WhatsApp saya, sudah saya taruh di deskripsi juga. Dan satu lagi, kalau kalian ingin selain kalian berbagi cerita, kalau kalian punya sesuatu atau ingin dibantu, pengalaman horor yang ingin dibantu sama saya, langsung aja bisa langsung hubungi WhatsApp saya. Mohon maaf kalau beberapa yang tidak saya bantu karena ya ada topik-topik yang panjang sekali, tentunya nggak bisa saya layanin karena nggak semuanya bisa gue layanin. Oke guys, cerita pada malam hari ini seperti biasa gue buka dua cerita sekaligus. Jadi ini sebelumnya, ini yang pertama, nanti di part kedua nanti lu saksiin, nanti ada yang kedua cerita yang lainnya. Yang kali ini cerita ini adalah cerita tentang Nenek Nur, yaitu cerita dari teman saya yang tempo hari lalu itu, ya mungkin beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2020 waktu pandemi, saya bertemu dengan nenek misterius. Nah, ceritanya bagaimana? Ini dia ceritanya. Oke guys, ini dia cerita dari Nenek Nur. Nenek Nur ini adalah salah satu nenek dari sahabat saya yang bekerja memang tidak jauh dari tempat saya bekerja, dan dia memang sebelahan dengan tempat saya bekerja, yaitu pekerjaannya adalah STMJ dan saya pekerjaannya adalah tukang nasi goreng. Jadi saya samarkan namanya, teman saya ini saya samarkan namanya Tio, dan neneknya ini bernama Nenek Nur. Jadi awal kisah saat itu kita nggak ada yang namanya cerita horor atau apa, nggak ada ya. Jadi ya kayak ngobrol biasa aja gitu, karena memang intern kita memang ngobrol biasa gitu. Dan akhirnya pada saat pada malam itu sekitar jam setengah 3 itu gue baru pulang. Jadi gue pulang saat itu, tidak tahu kenapa saat gue berhenti di rumah, jaraknya nggak jauh, jadi gue mau nyampe itu di depan itu ada batu keramat, itu milik papa gue. Jadi batu keramat itu memang keramat banget, itu milik papa gue, dan si nenek itu ada di situ. Di saat itu sebelum gue mendekat, saat itu gue udah merinding, bulu kuduk gue udah berdiri semuanya, kayak ada sesuatu yang mendekat sama gue, tapi gue lihat gak ada. Cuma di depan gue lihat si nenek itu, jelas banget si nenek itu. Karena awalnya gue nggak takut, kenapa? Karena memang dia bentuknya nenek-nenek, sewajarnya seperti manusia. Jadi tidak berbentuk yang seperti menyeramkan seperti yang di TV-TV itu, seperti nenek gayung dan sebagainya, enggak. Jadi dia tidak berbentuk seperti itu. Jadi bentuknya itu benar-benar nenek-nenek asli. Jadi kayak nenek-nenek asli gitu, mukanya nenek-nenek gitu, nggak ada pucet-pucetnya sama sekali. Mungkin karena dia meninggal sangat baik sekali ya, mungkin dia orangnya sangat baik sekali, sehingga meninggal pun tidak sampai dia meninggalkan wajah yang begitu seram. Jadi meninggalkan wajah yang sangat baik sekali. Saya saat itu turun dari motor, saya tanya sama ini nenek pada saat itu, karena pada saat itu malam hari, dan itu
kejadian itu sangat aneh sekali. Si nenek ini juga jawabnya juga aneh sekali menurut saya. Walaupun dia nenek-nenek tapi jawabannya aneh gitu. Jadi pas saya nanya gini awalnya, pas saya nyampe saya tanya, loh nenek ini siapa, dari mana? Dan dia jawabnya, saya nenek Nur, saya dari sebelah, desa sebelah. Saya pikir ngapain ke desa sebelah malam-malam gini. Yang saya tahu desa sebelah itu kalau udah malam itu nggak ada orang sama sekali, apalagi itu desa sebelah itu kalau malam ditutup desanya, jadi nggak mungkin ada orang yang lalu lalang di situ. Dan di saat itu, setelah saat itu gue nanya lagi, terus nenek di desa sebelah ngapain? Nah, jawabannya di sini cukup aneh. Dia jawabnya, saya di desa sebelah itu habis mijit. Masuk akalnya, kalau jam 2:30 mana ada orang yang dipijit. Di situ saya baru aneh, ini nenek kok aneh banget ya, mijit kok jam 2:30, jam 2:30 subuh lagi. Mana ada orang mau dipijit jam 2:30. Kalau mungkin ada orang yang ngelahirin mungkin iya, tapi ini nggak masuk akalnya, katanya dipijat. Ada orang yang dipijat di situ. Barusan aja saya mijet. Malam-malam mijet orang. Mijet orang malam. Waduh. Gue udah berasa nggak enak gitu. Ya udah. Sebenarnya nenek ini mau ketemu siapa? Karena posisi pintu rumah gue itu ketutup dan kekunci. Jadi kalaupun ada tamu, mungkin dia ketok-ketok pintu dulu, atau ketok-ketok jendela, ketok-ketok pagar, karena itu kan ada gemboknya, jadi bisa diketok-ketok di situ. Mungkin orang rumah bisa keluar. Dan ini enggak, dia nungguin gue, kayaknya udah lama banget gitu. Ya mau nggak mau ya gue tanyain, karena ya gue penasaran juga. Terus nenek tujuannya apa? Nah, di sini saya mau ketemu sama cucu saya. Dia bilang, saya kangen sama cucu saya. Waduh, yang gitu. Cucu yang mana? Saya pikir mungkin orang di sini gitu. Tapi ketika itu dia bilang, cucu saya namanya Tio. Saya kaget saat itu. Hah? Tio? Itu bukan temen gue. Tunggu dulu, Nek. Tio yang jualan SMC, dia bilang mungkin iya, katanya gitu. Tio yang saya kenal itu teman kerja saya, Nek. Dia tinggalnya di Mojo Agung, ya. Saya bilang begitu. Terus dia bilangnya iya, betul. Dia memang tinggalnya di Mojo Agung, dan dia memang tinggalnya di dekat rumah saya. Saat itu saya kaget, si nenek ini naik apaan gitu malam-malam, bijit di desa sebelah terus ke rumah gue. Di situ gue bingung banget, dan ya bisa dibilang gue bingung sekali di situ. Kok malam-malam begini bijit orang, bijit apaan gitu. Saya bilang ya udah, Nek, kalau begitu, kalau memang mau ketemu sama teman saya, nenek tunggu di sini dulu, saya mau masuk. Pada saat itu memang keadaannya hujan banget, habis hujan, dan itu masih belum reda hujannya, masih sedikit-sedikit. Jadi gue masuk untuk ngambil mantel sama ngambil masker, dengan tujuan untuk si nenek ini, karena gue kan mantel gue kan udah ada, terus masker gue juga udah ada, gue udah pakai gitu. Si nenek ini kan belum pakai masker, jadi gue kasih masker maunya. Gue masuk ke dalam. Begitu gue masuk ke dalam, sebelum gue masuk ke dalam nih, jadi sebelum gue masuk ke dalam, nenek itu nahan gue, tunggu dulu, Nak, sebelum kamu masuk, nanti kalau kamu ketemu sama anak Tio, bilang ya kalau saya rindu sama dia, dan bilang sama dia jangan pernah ribut-ribut lagi sama saudaranya, kasihan gitu katanya. Aku juga nggak tahu itu pesan mungkin dari orang meninggal atau bagaimana.
karena gue nggak berpikiran kalau itu orang meninggal. Pikiran gue itu manusia, orang hidup, karena gue lihat juga kakinya napak gitu. Itu anehnya di situ. Dia pakai bajunya itu, kalau gue bisa jelasin, dia pakai bajunya itu kayak pakai kebaya gitu, terus bawahnya kayak pakai sewek gitu. Kalau orang Jawa kan sewek sebutnya. Gue ke dalam saat itu karena gue kasihan sama nenek, gue mau antar dia, walaupun gue jauh ya udahlah, biarin aja lah, gue antar. Yang penting nenek selamat tujuan. Gue masuk ke dalam, gue ngambil masker, gue ngambil jas hujan, gue balik. Ternyata gue balik ke depan, ternyata si nenek itu hilang, nggak tahu kemana. Gue bingung, gue cariin dia ke komplek-komplek gue, di komplek perumahan gue cariin muter sampai ada orang, sampai gue itu sampai bingung. 3:30 kalau nggak salah, itu sampai 3:30 itu subuh, azan subuh itu ada orang yang lewat, ada orang yang mau ke musola itu lewat. Gue cegat, "Pak, tahu nenek-nenek jangan di sini nggak? Nenek-nenek itu udah tua banget Pak, kasihan. Dia kira-kira umurnya ya sekitar 70 ke atas lah Pak." "Hah? Nenek? Perasaan saya nggak lihat nenek-nenek saya di sini. Orang saya di sini baru berangkat ke musola dan saya nggak lihat nenek-nenek." Saya cari lagi ke security, ada security, bukan security sih, lebih tepatnya ya memang penjaga di sini tapi bukan security, itu hansip. Buat tanya sama hansip sini, "Pak, lihat nenek-nenek nggak di sekitar sini? Mungkin bapak kan dari tadi patroli di sini." Mohon maaf Den, saya nggak lihat itu nenek-nenek di sini. Karena setahu saya ini tuh kompleknya sepi banget kalau malam, nggak ada orang lalu lalang di sini, apalagi nenek-nenek. Gua kaget saat itu, gua merinding. Berdiri guys, ya Allah. Nah ini sampai sekarang gua merinding. Astagfirullahaladzim. Atau kenapa gua merinding banget ya? Berdiri semuanya. Sebenarnya gua berat ceritain, tapi ya gimana ya? Ini cerita harus gua ceritain karena gue kepikiran terus kalau mengingat cerita ini. Gue jadi merinding gitu. Kalau ingat cerita ini gue merinding banget. Saya pada saat akhirnya subuh-subuh gue telepon temen gue telepon, gak diangkat. Karena gue tahu kalau jam segitu mungkin dia udah tidur. Karena dia belum kerja, capek ya tidur mungkin. Mungkin dia tidur. Gue WA juga nggak balas. Di situ akhirnya gue masuk rumah. Gue tarik selimut, gue cuma ketakutan di situ. Gue berpikir ini apa yang gue temuin tadi? Kok si nenek-nenek ini ngilang? Saat itu karena gue tanyain di seluruh komplek, gue tanyain orang-orang nggak ada yang tahu saat itu. Dan itu orang-orang bilang semuanya nggak ada yang ketemu sama nenek-nenek di sini. Kalaupun itu nenek-nenek mungkin ada di desa sebelah. Dan itu nggak mungkin sampai sini, nggak mungkin sampai komplek. Masuk akalnya dia itu kalau nenek-nenek kan tahu sendiri ya jalannya kayak gimana ya, lambat banget gitu. Dengan saya ngambil jas hujan, dengan ngambil masker itu, ketika gue balik nggak mungkin banget tuh nenek-nenek langsung hilang gitu loh. Pasti tuh nenek-nenek kalau jalan kan nggak jauh, kalaupun jalan ya, tapi ini hilang gitu loh. Itu yang bikin gue bingung saat itu. Dan gue karena gue udah takut banget di situ. Pada saat itu pagi 5:30 pagi, temenku balas, gue lihat balas, "Mau tanya apa lu, ngapain lu telepon gue malam-malam tadi? Gue masih tidur." "Ya maaf, ada perlu, gue mau tanya sama lu." "Ya udah tanya aja kali." Karena pada saat gue WA dia, gue sempet gambar si nenek itu. Gue lupa gambarnya gue taruh mana, ada kok gambarnya. Jadi si nenek ini gue gambar. Setelah itu entah kenapa
gue inget namanya, gue sebutin namanya. Lu kenal nggak sama si nenek ini, tadi ada di rumah gue. Nenek siapa? Dia bilang, itu nenek Nur. Nenek Nur itu mah bude gua, katanya. Hah? Udah lu? Ya bener juga dong, mungkin dia udah nyampe rumah kali, atau dia nebeng siapa gitu. Tadi udah nyampe rumah lu kan, gua pastiin gitu. Dia bilang gini, loh, nenek gue mampir ke rumah lu nggak salah, katanya. Salah gimana maksud gue? Maksud lu? Ya gitu. Iya, nenek gue itu udah meninggal 10 tahun yang lalu. Buset. Itu gue merinding banget guys. Astagfirullahaladzim. Gue merinding banget saat itu. Merindingnya sampai sekujur tubuh saat itu. Waduh, ternyata neneknya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Yang gue temuin tadi siapa gitu. Aduh, luar biasa. Luar biasa merindingnya, dan luar biasa gue baru kali ini ketemu orang meninggal yang udah meninggal 10 tahun yang lalu. Itu gue merinding, gue cuma bisa tidur saat itu. Gue gak berani sampein apa pesennya. Sampai pada suatu ketika gue sampein di warungnya, karena gue pikir ini pesennya sangat penting. Nenek lo titip pesen ini sama gue, dia kangen sama lo, pertama. Yang kedua, jangan ada yang ribut-ribut lagi ya di rumah gitu. Mungkin orang meninggal itu dia mengatakan sesuatu kepada cucunya atau orang terdekatnya. Kebetulan si temen gue ini adalah cucu terdekatnya, cucu kesayangan kalau bisa dibilang. Waduh, dan itu memang udah lama banget gitu meninggalnya. Dan memang ya, sama si nenek ini, si temen gue Tio itu selalu dimanja-manja, disayang-sayang gitu sama si nenek itu. Jadi ketika dia bilang itu nenek udah meninggal, ya gue cuma bisa bengong di situ, nggak bisa apa-apa di situ. Dan disitulah setiap malam gue selalu nengok. Kadang gue nggak berani pulang, gue selalu lihat dari kejauhan apa ada sosok lain atau, karena gue sering ketemu sosok lain yang nyampein pesan itu sering banget. Dan itu, kalau pengalaman nenek Nur ini adalah pengalaman pertama di mana dia menampakkan diri tapi dengan wujud yang sangat bersih sekali, tanpa ada luka, tanpa ada pucatan wajah. Jadi nggak pucat wajahnya, itu wajahnya benar-benar fresh kayak manusia biasa. Jadi bukan yang menakutkan. Kalau yang menakutkan gue tahu itu ini hantu pasti, gue nggak takut. Tapi di situ yang bikin gue merinding adalah gue ketemu nenek-nenek yang persis seperti manusia, tapi dia bukan manusia. Dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Itu yang bikin gue sampai nggak bisa tidur 2 hari saat itu. Ya mungkin ada sesuatu atau ada ganjalan yang memang belum kesampaian. Jadi dia nyampainya di gue. Tapi yang gue bingung kenapa dia nyampein pesennya ke gue gitu. Itu yang gue bingung saat itu. Karena di posisi saat itu gue bukan saudaranya, gue bukan keluarganya. Mungkin karena gue punya kelebihan, gue bisa ngelihat orang, gue bisa melihat sesuatu yang gak kelihatan, dia nampak ke gue. Mungkin itu. Ya itu aja lah guys, saran dari gue. Sampai di sini dulu gue akhirin ya, ini ya cerita gue. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe video saya dan tekan tanda lonceng di sebelah subscribe kalian, supaya kalian mendapatkan notifikasi dan mendapatkan video-video terbaru dari saya. Karena saya akan berbagi cerita kembali bersama Anda. Tetap
di ketika malam tiba, di mana ada mereka di sekeliling kalian. Saya dan Tiko, terima kasih. Kita akan lanjut ke cerita yang kedua. Ciao.